Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini karena banyak yang meminta dan Bang Thoyib juga sudah ngeributi saya karena banyak permintaan gitu. Dan ini klarifikasi sekalian supaya ya saya sangat terima kasih sih, banyak yang menanyakan saya ini kurus kenapa, opo mergo kantem pikiran, stres PPKM gitu. Jadi ini mau berbagi resep rahasia dan resepnya diet teman-teman. Jadi ini apa ya selingan lah. Semoga ini membantu teman-teman yang pengen menurunkan berat badan, karena lumayan berhasil dan saya nggak keberatan sama sekali, dan dalam 3 bulan saya turun 20 kilo ya. Saya berpikir juga itu tadinya tak pikir wah ini so sakit ini apa ekstrim nggak gitu loh, tapi ternyata itu alamiah banget. Nah sekarang pertama-tama rahasianya kenapa sih kok kalian kan tahu resep diet itu bertebaran di internet gratis, dan mungkin pasti yang pengen berat badannya turun sudah sering nyoba resepnya macem-macem, tapi tidak pernah berhasil. Rahasianya apa? Rahasianya karena keinginan kurus Anda itu mungkin tidak personal dan bermakna. Kenapa kok pengen kurus? Wah biar apa? Biar menarik lah, biar apa ya? Mungkin ya teman-teman pada kurus semua, saya gemuk sendiri gimana gitu loh. Ya, itu akan sangat sulit untuk berhasil. Jadi saya akan cerita rahasianya kenapa. Saya ketemu ini saat kemarin perjalanan ke Sumatera bareng Perpals TV. Waktu nyebrang di kapal ke Bakauni ya, itu saya ketemu rombongan orang naik motor GS, BMW GS dulu, rombongan touring lah. Nah itu mereka parkir, terus waktu mau mendarat saya ngeliat-ngeliat motornya itu. Pas lihat-lihat ada satu om-om yang sudah siap-siap mau turun. Tampilannya masih muda lah gitu loh. Tapi waktu saya tanya, usianya berapa coba? 70 tahun. Dan dia cerita, 2 tahun yang lalu, dia naik motor itu kemana teman-teman? Ke Everest. Saya langsung mikir, hah? Berarti 2 tahun yang lalu dia usianya 68, naik motor itu ke Everest. Dan saya tanya, ini dikirim ke sana terus di sana jalan-jalan? Oh enggak, kirimnya ke Thailand, lalu dia naikin dari Thailand sampai ke Everest. Dari situ saya kayak dapat hidayah teman-teman. Wah, berarti memang kita harusnya bisa, ya kan? Sehat sampai usia 60-70, asal kita masih aktif dan memang fisiknya mendukung. Nah, sejak saat itu saya berpikir, wah ya, apa gunanya sih kita cari uang, alasannya untuk keluarga dan lain-lain, tapi pada satu titik kita tidak bisa menemani keluarga sampai ya usia cukup lanjut, ya kan? Jadi waktu itu saya mikir, oke, ini ke Sumatera, makan-makan yang enak, terakhir kali lah dia bilang. Waktu itu saya berpikir, wis dipengke ya kan makannya, nanti habis ini diet. Dan kebetulan waktu di Sumatera itulah kita mendapat berita bahwa karena PPKM tidak bisa lebaran untuk tahun yang kedua. Ya, jadi saya berpikir, oke, target finansial, target bisnis sudah nggak bisa dikejar. Jadi apa yang bisa dikejar supaya pikiran kita ini tetap fokus. Maka saya fokus, oke, target kesehatan. Nah, sejak itu saya bulan April kalau nggak salah mulai cari cara untuk diet. Sebenarnya diet ini ya sebenarnya merubah pola hidup lah. Saya udah lihat, lalu saya ada satu video di YouTube yang berhasil menurunkan berat badan cukup efektif katanya. Lalu saya lihat ternyata di Jogja. Jadi saya ke dokter, memang dibimbing dokter Yusri Dinut. Nah itu Anda bisa search, bisa cari, bisa konsultasi. Saya tipikalnya orang yang perlu dibimbing, ya supaya memastikan ini aman dan nyaman untuk kita. Nah tapi buat teman-teman yang mungkin nggak bisa ke dokternya langsung, ini karena sebenarnya menunya disesuaikan sama kondisi awal kita datang, ya nanti berkala diukur, dicoba. Tapi karena
Mungkin buat teman-teman yang nggak bisa datang langsung konsultasi, maka saya akan bacakan resepnya. Jadwal makannya itu 2 mingguan. Jadi 2 minggu pertama kita makan itu diminta 5 kali sehari. Ya, jam 7 pagi saya makan roti 1 lembar itu sama putih telur 2. Ini selama 2 minggu pertama ya. Kemudian jam 10 itu ada buah. Buahnya itu dibatasi teman-teman, cuma 80 gram. Itu bisa buah naga, melon, pepaya, pir, atau apel. Nggak boleh buah durian ya. Terus jam 12, 5 sendok nasi putih. Sendoknya sendok makan ya, jangan yuk sendok centong. 85 gram daging yang putih ya, bisa dada ayam yang tidak berlemak sama atau ikan. Tidak boleh digoreng, tidak boleh tepung, tidak boleh santan, tidak boleh minyak. Sayuran hijau sakwarke, jadi untuk ganjel ganti sayur hijau. Jam 4 sore sama, bisa makan buah atau kalau kalian mau variasi biskuit diet itu ada. Biskuit diet itu biasanya dibungkusi satu-satu itu 80 sampai 100 KKL tulisannya. Jam 7 malam makannya sama kayak makan siang. Minumnya air putih, teh, kopi boleh minimal 3,5 liter per hari. Itu supaya kita tidak lapar. Karena kalau tidak haus. Kalau kita haus itu ternyata rasanya kayak lapar, tapi ternyata haus ya. Tidak boleh gula sama sekali. Kalau mau gula pakai gula yang gula buatan dulu ya. Itu maksimal 3 saset sehari. Itu selama 2 minggu teman-teman. Lalu kuncinya apa? Tidur maksimal jam 10. Tidurnya harus cukup malam. Setelah itu jalan setiap hari 45 menit. Terserah mau pagi, siang, malam, pokoknya sehari 45 menit. Ya. Itu dengan resep ini saya 2 minggu pertama turun 5 kilo. Gila kan? Saya juga berpikir waktu pertama dapat menu ini, saya mikir ini guyon ini. Nggak mungkin saya nggak makannya ngikutin ini, saya bilang itu. Tapi ya disupport sama lingkungan, ya bisa. Nah setelah 2 minggu pertama 5 kilo, semangat kan? Wah datang lagi ke dokternya, kontrol, nggak pakai obat ya. Masih sama jadwalnya 2 minggu kedua, jam 7, 1 lembar roti gandum, 2 putih telur. Nah, buahnya dikurangi, jadi cuma 70 gram. Tadinya 80 gram, ini jadi cuma 70 gram. 70 gram itu teman-teman, kalau apel segini, apel segini, itu dibagi 3, itu cuma sepertiga. Wah, ngenes banget rasanya. Tapi boleh tiap 2 jam, jadi nggak terlalu itu ya. Atau anggur segenggam. Jam 12, nasi putihnya dikurangi 1 sendok jadi 4 sendok, lalu dagingnya dikurangi 10 gram jadi 75 gram, sayur hijau sakwarke. Jam 4 juga makan lagi biskuit diet atau buah. Terus jam 7 malam sama kayak makan siang. Ya. Ini 2 minggu kedua saya turun lagi 5 kilo. Jalan masih 45 menit sehari. Itu turun 5 kilo. Itu saya juga berpikir, wow, ini gila. Dalam sebulan saya turun 10 kilo. Ya. Nggak pernah terbayang. Nah, terus 2 minggu yang ketiga, itu pagi masih sama, buahnya dikurangi jadi 60 gram pada jam 10, jam 12 makan siangnya sama, 4 sendok nasi putih, nah, dagingnya dikurangi jadi 70 gram, tambah ngenes guys. Tak pikir sudah sebulan wis meh rampung iki ya. Sayur hijaunya boleh banyak. Kemudian, lah ini yang rodok mending, jam 4 sore boleh makan biskuit atau kalau misalkan mau minum kopi susu udah boleh. Susunya tapi pakai yang low fat. Tapi saya pakai kopinya kopi hitam sih. Itu. Jam 7 malam nasinya jadi 3 sendok rok. Dagingnya dikurangi jadi 65 gram. Ya, sayur hijau boleh sekenyangnya. Itu minggu ketiga ini 2 minggu yang ketiga ini turunnya sudah mulai cuma 1-2 kilo ya. Yang minggu keempat pagi hari roti gandum 1 lembar, putih telurnya cuma 1, tambah dikurangi lagi karena memang tubuhnya kita udah makin menyesuaikan, turunnya makin sedikit. Buahnya 60 gram,
jam 12 siang masih sama, dagingnya jadi 65 gram, jadi jam 12 siang 4 sendok nasi, 65 gram daging putih, sayur hijau sepuasnya. Jam 4 sore buahnya juga cuma jadi 60 gram. Jam 7 malam 3 sendok nasi, 60 gram daging putih, sayur hijau, ya secukupnya lah. Nah mulai minggu keempat ini, 2 minggu yang keempat, ini jalannya suruh nambahin jadi 1 jam. Ya. Oh iya bener, ini 45 menit sama 1 jam itu harus terus. Jadi tidak boleh pagi 30 menit, nanti siangnya 15 atau 30 menit, tidak boleh. Kenapa? Karena itu pengen mempertahankan ya kinerjanya, apa ya, mungkin kardionya ya, jantung, terus pembakarannya supaya efektif. Terus sudah mulai 15 menit weight training 3 kali seminggu. Jadi harus pakai barbel atau apalah. Lah itu yang perlu hati-hati. Saya kemarin salah posisi kayaknya, jadi rodok boyoken. Terus itu udah minggu ke-4, 2 mingguan kan, berarti sudah 8 minggu, sudah 2 bulan. Itu turunnya masih sekitar 15-an. Lah setelah yang minggu kelima ini, 2 minggu yang kelima, itu sama pagi hari jam 7, roti gandum 1, putih telur 1, jam 10 buahnya 60 gram, jam 12, ini sama sih sebenarnya. Sama semua kayak yang minggu keempat ya. Jalannya 60 menit, weightlifting 15 menit 3 kali seminggu. Nah itu aja. Jadi ini resepnya. Dalam 3 bulan saya bisa turun 20 kg dan saat ini sudah rata-rata stabil lah. Ya tinggal kalau saya pas keluar kota makannya rada rusuh, asal pulang ke rumah jadwal olahraga tetap, jadwal makan juga disamakan, itu udah oke. Ya, jadi yang penting Anda lihat sebenarnya kalau kayak saya waktu itu gemuk dan bertahan cukup lama, artinya apa? Pada kondisi gemuk itu makannya kita kan rada banyak. Tapi kalau kalori in dan outnya udah seimbang, ya tubuhnya kita tidak akan naik atau turun beratnya. Gitu loh. Jadi setelah masa ini kita tinggal menyesuaikan. Kalau perumpamanya gini teman-teman, kalau Anda belanja itu masuk ke kulkas, itu kan masuk ke kulkas yang bawah biasanya, yang cuma pendingin. Kalau itu dimasak, dihabiskan, ya itu akan habis terus. Tapi kalau Anda makannya berlebihan, belanjanya berlebihan, kalau yang tidak habis kan harus terpaksa masukkan di freezer. Nah ini jadi lemaknya kita. Jadi ini dokternya ini bertugas nguras dulu yang di freezer. Lemaknya kita ini diambil dulu. Kalau udah ya keluar masuk asal makan sama kegiatannya seimbang, itu kita bisa nyetel sendiri. Ya, yang penting harus happy, jangan merasa terpaksa. Jadi yang saya lakukan itu, saya cuma mikir ini investasi jangka panjang, umur 60-an kita masih sehat dan masih bisa melakukan banyak aktivitas sama anak cucu. Ya, jadi ini mindsetnya Anda diubah dulu, itu rahasianya ada di mindset. Kenapa kok Anda mau gemuk? Nggak bisa cuma disuruh mau ikut-ikutan temen atau disuruh pasangan, orang tua, dan lain-lain, nggak bisa. Ya. Dan apalagi kalau Anda yang udah punya pasangan, jangan diet-diet sendiri. Tanya konsumen utama Anda itu kan pasangan, gitu. Senengnya yang ginu-ginu atau yang slim. Jangan sampai nanti kalau Anda merancang produk Anda sendiri, konsumennya nggak puas, bisa beralih merek loh. Nah, makanya ya toh. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ini agak melenceng, tapi karena permintaan dan sharing lah, semoga membawa kebaikan dan bermanfaat. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.